salah satu di antara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengulang tema khutbah yang sama, sehingga sampai para sahabat hafal satu surat melalui khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabiat wanita yang beliau mendengar khutbah dari luar, dan beliau mengatakan, "Ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yakhutubu 'alal mimbar." Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Saat ini kita berada di penghujung bulan Jumadal Akhirah, dan saat lagi kita akan memasuki satu bulan yang mulia yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu bulan haram. Bulan itu adalah bulan Rajab. Insya Allah akan jatuh besok hari Sabtu sebagai tanggal yang pertama. Kalau perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memilih di antara waktu dan dijadikan sebagai waktu yang istimewa, maka kita wajib mengistimewakannya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya orang yang mengagungkan syiar agama Allah itu bagian dari ketakwaan hatinya. Sehingga kita mengagungkan apa yang Allah agungkan, kita muliakan apa yang Allah muliakan, dan kita istimewakan apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Rabbmu memilih apa saja yang Dia kehendaki. Rabbmu memilih apa saja yang Dia kehendaki, menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga kita sekali lagi memuliakan apa yang Allah muliakan, mengagungkan apa yang Allah agungkan. Dan di antara waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 4 bulan haram. Yang ini wajib untuk kita ketahui. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan dalam waktu 1 tahun di sisi Allah Ta'ala ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang itu merupakan ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan dalam takdirnya bahwa jumlah bulan dalam 1 tahun perhitungannya ada 12 bulan. Meskipun ada sekte yang tidak mau mengakui hal ini, seperti Nasrani Ortodoks, yang menurut mereka bahwasanya jumlah bulan dalam 1 tahun ada 10 bulan. Tapi Allah Ta'ala tetapkan bahwa jumlah bulan dalam setahun ada 12 bulan. Kemudian Allah nyatakan, "Minha arba'atun hurum." Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. "Dzalika ad-dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Karena itu janganlah kalian melakukan perbuatan kezaliman terhadap diri kalian di 4 bulan itu. 4 bulan haram itu apa saja? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah ketika haji wada. Beliau mengatakan, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana kondisi ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Sehingga apa yang terjadi saat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama persis sebagaimana yang terjadi ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Berputar zaman ini yang terdiri dari as-sanatu 12 syahran. Dalam waktu 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu? Thalathatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan 1 bulan berada di tengah tahun, yaitu bulan Rajab Mudhar. Disebut sebagai Rajab suku Mudhar karena dulu suku Mudhar adalah suku yang paling mengagungkan bulan Rajab.
baina Jumada wa Sya'ban, yang letaknya antara Jumada akhirah dengan bulan Sya'ban. InsyaAllah hari Sabtu adalah tanggal pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan 4 bulan haram, disebut sebagai bulan haram. Haram artinya istimewa. Sebagaimana kita mengenal ada istilah Masjidil Haram, ada istilah Tanah Haram, karena dia punya hukum yang istimewa, punya hukum yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu mengetahui hal ini agar kemudian kita jalankan konsekuensinya. Karena itu kita sampaikan kepada masyarakat, 12 bulan dalam hitungan tahun Hijriyah, ada 4 bulan yang istimewa: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi bulan haram? Pertama, kita wajib memuliakan bulan haram sebagaimana Allah memuliakan bulan haram. Kita mengagungkan bulan Ramadan karena kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang diagungkan oleh Allah. Maka demikian pula bulan-bulan yang lain yang diagungkan oleh Allah, wajib untuk kita agungkan dan kita muliakan sebagaimana yang Allah muliakan. Yang kedua, kita perlu memahami bahwa melakukan amalan ketaatan di waktu yang istimewa akan memberikan nilai pahala yang lebih besar dibandingkan amalan ketaatan di luar waktu yang istimewa. Kita meyakini bahwa orang yang berbuat taat pada saat Ramadan pahalanya lebih besar. Maka demikian pula orang yang berbuat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah di saat bulan haram, pahalanya juga lebih besar. Dan sebaliknya, melakukan perbuatan maksiat di waktu yang istimewa, dosanya lebih besar dibandingkan perbuatan maksiat yang dilakukan di luar waktu yang istimewa. Sehingga kita takut bermaksiat kalau datang bulan Ramadan. Saya nggak tahu jilbaban. Yang biasanya dia preman, begitu Ramadan leren preman. Yang biasanya suka berbuat maksiat ketika Ramadan, dia berhenti sejenak. Dan hal yang sama juga harus dilakukan di 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan ini, sehingga kita diajarkan agar jangan sampai kita menggampangkan diri berbuat maksiat di 4 bulan yang istimewa ini. Dan salah satunya adalah bulan Rajab besok. Sehingga orang kalau sadar seperti ini, maka dia akan hati-hati. Awas, maksiat di bulan Rajab dosanya lebih besar dibandingkan maksiat di luar bulan Rajab. Dengan cara seperti ini, maka kita akan mengagungkan bulan ini, memuliakan bulan ini sebagaimana kita memuliakan tanah haram. Sehingga kita tidak berani ngomong kasar, ngomong gak benar ketika di tanah haram. Kita juga gak berani berdusta ketika Ramadan. Kita tidak berani melakukan tindakan maksiat di waktu-waktu yang istimewa. Maka salah satu di antara waktu itu yang perlu kita istimewakan adalah bulan haram. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu berada di atas ajaran Nabi SAW, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.